Baik, tadi saya kepijit. Kita lanjutkan. Tadi tentang saham atau stok. Jenis-jenis saham dari segi cara pengelolaan, saham atas unjuk dan saham atas nama dari segi hak tagih, common stock, private stock. Instrumen pasar modal, obligasi atau bond, surat berharga yang merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal atau dana. Oleh sebab itu, pemegang obligasi tidak mempunyai hak atau kekuasaan terhadap perusahaan. Adapun keuntungan dari pemegang obligasi yaitu mendapat bunga yang dibayarkan sekali 6 bulan, disebut dengan kupon. Ini jenis-jenis obligasi atas unjuk berbond, yaitu obligasi yang tidak memiliki nama dalam obligasi tersebut. Sebab itu mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. Ini jenis-jenis obligasi atas nama registered bond, yaitu obligasi yang memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur. Tentunya dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Obligasi dengan jaminan secured bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu, misalnya mortgage bond, collateral trust bond, contract bond, dan lain sebagainya. Obligasi tanpa jaminan, unsecured bond, yaitu obligasi yang diterbitkan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya dependent bond dan subordinated bonds. Badan Pengawas Pasar Modal. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal dilaksanakan oleh BPPAM. Tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka BPPAM berwenang untuk memberi izin usaha kepada Bursa Efek, lembaga penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Memberi izin orang perorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Memberi persetujuan bagi bank kustodian. Ini Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya, mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat. Lalu menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur, serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan direktur yang baru. Dia menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Lalu mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan atau peraturan melaksanakannya. Lalu mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal, atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi apa yang timbul dari iklan atau promosi termasuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada BPPAM atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, dan pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang BPPAM serta mengumpulkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya adalah membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal. Terus kita akan membahas tentang bursa efek. Apa itu? Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari BPPAM. Ini Badan Pengawas Bursa Efek. Tujuan pendirian bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh sebab itu, bursa efek diwajibkan untuk menyediakan sarana pendukung dan pengawasi kegiatan anggota bursa efek. Untuk pengertian bursa efek, saudara bisa searching aja di Google ya. Ini tentang Badan Pengawas Bursa Efek. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk usaha melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Ini pasar modal semuanya, ini pasar modal. Bursa efek pasar modal.
Ini contoh bursa efek, ini contoh pasar modal. Reksadana ini pasar modal. Ini badan pengawas pasar modal. Ini reksadana. Ya, reksadana itu banyak di aplikasi itu, bibit. Ya, seperti itu. Reksadana merupakan kumpulan saham-saham, obligasi-obligasi atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Reksadana walaupun adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang tertipifikasi pada efek sekuritas. Reksadana berbentuk perseroan merupakan perusahaan penerbit reksadana dengan kegiatan usahanya adalah menghimpun dana, menjual saham, selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana kontrak investasi kolektif merupakan instrumen penghimpunan dana dalam menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Berdasarkan proses jual beli saham, reksadana dalam bentuk perseroan ini dapat diberikan menjadi dua jenis, yaitu reksadana terbuka merupakan reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan nilai yang telah dikeluarkan. Dua, reksadana tertutup merupakan reksadana yang dapat menawarkan saham-sahamnya ke masyarakat pemodal tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut yang telah dijual kepada masyarakat. Ini perbedaan antara reksadana tertutup dan terbuka. Nominal saham, reksadana tertutup dengan nilai, reksadana tanpa nominal saham. Harga saham diperdagangkan sesuai harga pasar sesuai NIV atau NAB. Premium harga saham, premium tanpa premium ini premium. NAV awal ditentukan oleh perusahaan. Reksadana bayar Rp1000. Ditransaksikan di bursa efek. Reksadana tertutup, iya. Reksadana terbuka, tidak. Komponen return. Reksadana tertutup, dividen, capital gain, dan serta saham bonus. Reksadana terbuka, dividen, income, capital gain, distribution, dan change in NAV. Pengaruh transaksi dalam jumlah banyak. Reksadana tertutup mempengaruhi harga-harga saham karena berdasarkan demand dan supply. Sedangkan reksadana terbuka tidak mempengaruhi harga saham karena diperdagangkan min NAV. Sifat penaruhan umum. Reksadana tertutup melalui penaruhan umum seperti reg issue. Reksadana terbuka ditawarkan kepada investor secara terus-menerus. Frekuensi menghitung reksadana tertutup seminggu sekali, reksadana terbuka setiap hari. Proses pembelian kembali. Reksadana tertutup pemegang saham menjual melalui bonus. Reksadana terbuka pemegang saham dapat menjual kembali kepada perusahaan penerbit reksadana. Aliran dana. Reksadana tertutup tidak ada aliran dana. Reksadana terbuka terjadi aliran dana terus-menerus. Izin operasional. Reksadana tertutup izin dari Bapepom. Reksadana terbuka izin juga dari Bapepom. Dan investasi dana. Reksadana tertutup pasar uang dan modal. Reksadana terbuka pasar uang dan modal. Modal yang disetor pada saat pendirian minimal 1% dari modal dasar. Minimal 1% dari modal dasar. Ciri-ciri perusahaan itu tentang perbedaan dan persamaan reksadana tertutup dan terbuka. Soalnya reksadana terbuka, reksadana dibagi dua antara reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Kita akan membahas dengan ciri-ciri perusahaan reksadana. Bentuk hukumnya perusahaan terbatas reksadana itu. Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Terus penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Manfaat dan risiko reksadana. Ini manfaatnya. Manfaat dari pendapatan dividen dan bunga, capital gain distribution, diversifikasi investasi dan penyebaran risiko, biaya rendah, harga reksadana tidak terlalu fluktuatif, likuiditas terjamin, pengelolaan portofolio yang proporsional, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko politik dan ekonomi,
Aset perusahaan tidak dilindungi, nilai aset perusahaan tidak dihitung secara tepat sehingga NAV tidak akurat. Perusahaan dikelola menurut kepentingan pemegang saham tertentu atau kelompok. Ini resiko dan manfaatnya. Bisa dipahami, bisa di screenshot untuk mempermudah. Baik, untuk materi kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.